Pernah merasa sudah kerja keras setiap hari, tapi rezeki tetap sulit mengalir. Peluang datang, tapi selalu lolos begitu saja. Jangan-jangan masalahnya bukan ada di luar sana, bukan di pekerjaanmu, bukan juga di orang lain. Bisa jadi jawabannya justru bersembunyi di dalam rumahmu sendiri. Ada benda-benda yang tampak sepele, tapi dipercaya bisa menghambat aliran rezeki tanpa kita sadari. Siap membongkarnya? Mbah doakan yang sudah subscribe dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel yang selalu siap menemani kalian dengan kisah inspiratif, insight penuh makna, dan pengetahuan seputar kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mampir. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan dukungan kalian, kami bisa terus menghadirkan konten bermanfaat setiap minggunya. Terima kasih dan mari mulai. Rumah bukan hanya bangunan dari tembok dan atap. Ia adalah tempat setiap detik hidup kita berlangsung. Di sanalah kita memulai hari, mencari ketenangan setelah lelah bekerja, membesarkan anak-anak, menyimpan makanan, menyimpan rahasia, hingga menumpahkan doa-doa yang paling tulus. Karena itu, banyak ulama mengatakan rumah adalah cerminan hati penghuninya. Jika hati penuh kebaikan, rumah pun memancarkan energi positif. Namun, jika hati dibiarkan gelap oleh kelalaian dan benda-benda buruk, maka rumah bisa menjadi sarang energi negatif yang menghalangi masuknya keberkahan. Bayangkan sebuah rumah yang tenang, bersih, dan penuh doa. Saat fajar tiba, lantai dingin disentuh kaki yang melangkah menuju sholat subuh. Setiap sudut rumah dipenuhi hirupan nafas syukur dan rasa damai. Percaya atau tidak, suasana seperti itu memanggil rizki datang mendekat. Bukan hanya berupa uang, tetapi kesehatan, ketentraman batin, hubungan keluarga harmonis, dan pikiran jernih dalam membuat keputusan. Sekarang bandingkan dengan rumah yang sebaliknya. Rumah yang dipenuhi benda-benda tak jelas asal-usulnya, sisa-sisa praktek lenik, barang rusak yang dibiarkan menumpuk, atau bahkan koleksi yang tak diketahui membawa nilai negatif. Mungkin penghuninya tidak jahat, hanya tidak sadar. Tapi diam-diam rumah tersebut menyimpan hal-hal yang membuat malaikat penjaga berpaling. Rizki yang sebenarnya sudah dekat menjadi menjauh. Hati pun mudah gelisah tanpa sebab. Keluarga cepat bertengkar dan masalah seolah datang tanpa henti. Rumah dalam pandangan spiritual dan budaya Nusantara juga sering disebut sebagai istana kecil. Setiap benda yang masuk ke dalamnya seolah membawa jejak energi, baik atau buruk. Karena itu, nenek moyang kita memiliki kebiasaan menjaga rumah tetap bersih, rapi, dan suci. Bukan hanya fisik, tapi juga maknanya. Membersihkan rumah di pagi hari, menyapu sebelum maghrib, dan menghindari barang-barang tak jelas asal-usulnya adalah tradisi yang punya akar manfaat. Yang lebih menarik lagi, banyak kisah nyata menyebutkan bahwa setelah seseorang membuang barang-barang tertentu dari rumahnya, mulai dari jimat, benda curian yang tak sengaja terbawa, hingga tumpukan barang tak berguna, hidup mereka perlahan berubah. Hutang yang sulit dibayar tiba-tiba menemukan jalan keluar. Pekerjaan baru datang tanpa diduga. Perselisihan suami istri mereda dan suasana rumah menjadi lebih ringan. Semua ini memberi pesan kuat. Rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi ruang spiritual yang mempengaruhi perjalanan rizki penghuninya.
Maka sebelum kita menyalahkan nasib, lingkungan, atau keadaan ekonomi, mungkin ada baiknya menengok apa yang berada di dalam rumah kita sendiri. Apakah rumah itu penuh bacaan baik, doa, dan niat mulia? Atau justru ada benda-benda yang secara diam-diam menjadi magnet energi negatif dan menolak datangnya rizki? Pada bab berikutnya, kita akan membongkar satu persatu benda yang mungkin tanpa sadar tersimpan di rumah kita, namun berpotensi mengusir keberkahan. Yuk lanjutkan perjalanan ini, siapa tahu setelah menontonnya, hidup kita menjadi jauh lebih lapang. Jimat, ajimat, atau benda bertuah, apapun sebutannya, masih dengan mudah ditemukan di berbagai rumah di Nusantara. Kadang benda itu diwariskan keluarga, diberikan dukun, atau dibeli karena janji perlindungan dan pembuka rezeki. Tidak sedikit orang menyimpan benda ini dalam dompet, di bawah bantal, digantung di pintu, bahkan ditanam di halaman rumah atas keyakinan bahwa benda tersebut membawa keberuntungan. Masalahnya bukan pada benda fisiknya, tetapi keyakinan di baliknya. Saat seseorang percaya bahwa sepotong kain bertuliskan, sebutir batu hitam, atau gulungan kertas yang dibacakan mantra memiliki kekuatan gaib, berarti ia memberi kepercayaan kepada selain Tuhan. Disinilah bahayanya. Dalam banyak ajaran agama, terutama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, ada larangan yang jelas. Meminta pertolongan selain kepada Allah, termasuk perbuatan syirik, dosa yang menutup pintu keberkahan. Bukan hanya dalil agama, logika pun mendukung hal ini. Ketika seseorang menggantungkan harapan pada benda, pikirannya ikut terikat. Ia yakin sukses karena jimat, selamat karena ajimat, atau selamat usaha karena batu tertentu. Akibatnya, ketekunan, kerja keras, dan doa tulus perlahan memudar. Ia merasa tidak perlu memperbaiki diri atau memperkuat ibadah, karena benda itu sudah menjaganya. Padahal rezeki sejati datang lewat usaha nyata dan pertolongan Tuhan, bukan benda mati. Lebih jauh lagi, banyak ajimat rupanya bukan benda biasa. Ada yang berbentuk gelang, cincin, keris kecil, uang lipatan, bahkan kain hijau yang diselipkan di tempat tersembunyi. Banyak orang menyimpannya bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan, mengikuti tradisi, atau sekedar ikut-ikutan. Namun ketidaktahuan tidak menghapus akibat, sebab selama benda itu ada dan keyakinan padanya tumbuh, rumah dan penghuninya bisa jauh dari keberkahan. Bab ini mengingatkan kita, jika ingin rezeki lancar, bersihkan dulu keyakinan dan tempat tinggal. Lepaskan harapan pada benda, kembalikan hati hanya kepada Tuhan. Karena rezeki yang datang dari Yang Maha Kaya tak akan pernah tertandingi oleh jimat manapun. Di banyak rumah modern hari ini, pajangan patung dianggap hal biasa. Ada yang memajang patung hewan, patung manusia, wayang 3 dimensi, hingga figur makhluk mitologi. Ada pula yang mengoleksinya karena alasan seni, hobi, atau warisan turun-temurun. Sayangnya, sebagian dari benda-benda tersebut tidak lagi berdiri sebagai dekorasi, melainkan dianggap benda yang membawa keberuntungan, keberanian, dan kemakmuran. Disinilah persoalannya dimulai. Dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup banyak masyarakat Indonesia, patung makhluk bernyawa memiliki kedudukan yang sensitif.
tidak semua patung dilarang. Namun patung yang diyakini memiliki kekuatan atau dijadikan simbol penarik keberuntungan dipandang berbahaya bagi keberkahan rumah. Bahkan, dalam beberapa hikmah disebutkan bahwa malaikat pembawa rahmat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar 3 dimensi makhluk hidup. Terlebih, jika patung itu diperlakukan layaknya benda bermakna spiritual. Kalau malaikat pembawa rahmat enggan masuk, siapa yang tinggal? Jawabannya sering muncul dalam pengalaman banyak keluarga. Rumah terasa penuh tekanan, suasana tegang, mudah muncul kesalahpahaman atau keberuntungan finansial seperti tersumbat. Patung dan figur tertentu juga memiliki sejarah budaya panjang. Dalam berbagai tradisi, patung sering menjadi medium persembahan atau simbol kekuatan gaib masa lalu. Ketika benda semacam itu dibawa ke rumah dan dipamerkan begitu saja, banyak orang tidak menyadari bahwa benda tersebut membawa jejak energi. Entah itu sekedar sugesti, memori spiritual dari pemilik sebelumnya, atau atmosfer ritual kuno yang pernah mengitarinya. Energi semacam ini tidak terlihat mata, tapi bisa memengaruhi kondisi psikologis dan spiritual penghuni rumah. Bahkan, tanpa unsur mistik pun, patung bisa menjadi pemicu kelalaian spiritual. Ketika seseorang lebih perhatian kepada hiasan dinding ketimbang suasana batin rumah, ketika keberuntungan dianggap datang dari benda, bukan dari kerja keras dan doa, maka fokus hidup bergeser. Secara perlahan, rumah kehilangan jati dirinya sebagai tempat ibadah, menjadi sekedar galeri. Yang paling berbahaya adalah ketika penghuni rumah meyakini bahwa patung tertentu dapat membawa hoki, menjaga rumah, menolak bala, atau mempercepat rezeki. Ini bukan sekedar dekorasi lagi, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan semacam itu cenderung menyingkirkan keimanan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Namun, bukan berarti setiap ornamen rumah harus dibuang. Seni tetap memiliki tempat dalam kehidupan. Yang harus dijauhi adalah benda yang disertai keyakinan melampaui batas atau benda yang jelas-jelas digunakan untuk ritual keberuntungan. Bahkan, jika dirasa ragu, jika keberadaannya menimbulkan gelisah, maka lebih baik dihindari. Banyak kisah nyata menyebutkan bahwa begitu patung bermakna atau figur gaib dikeluarkan dari rumah, suasana menjadi lebih ringan. Tiba-tiba keluarga lebih akur, tidur lebih nyenyak, dan peluang rezeki muncul dari arah yang tidak terduga. Apakah ini kebetulan? Mungkin, tapi barangkali itulah bukti halus bahwa keberkahan lebih suka singgah di rumah yang bersih, baik fisik maupun keyakinannya. Pelajaran bab ini sederhana. Jika rezeki ingin datang mengetuk, jangan biarkan sesuatu selain Tuhan menjadi pusat harapan di dalam rumah. Meski zaman semakin modern, praktik perdukunan dan kepercayaan supranatural masih melekat kuat di sebagian masyarakat. Bahkan, di beberapa rumah, benda-benda terkait dunia mistik tersimpan rapi seperti koleksi biasa. Padahal, pengaruhnya bisa sangat besar terhadap keberkahan dalam rumah. Benda-benda ini bentuknya beragam. Ada yang sangat jelas terlihat, seperti keris kecil, topeng ritual, boneka pemanggil roh, papan pemanggil arwah, dan botol-botol kecil berisi minyak hitam yang diritualkan. Ada pula yang tampak biasa, seperti kain yang diikat dengan benang tertentu, buku berisi mantra, atau batu yang dianggap sebagai media komunikasi dengan dunia gaib. Mungkin benda-benda itu disimpan sebagai warisan, dibeli karena penasaran, atau bahkan diperoleh dari orang yang menawarkan pertolongan supranatural. Yang menjadi persoalan bukan semata benda fisiknya, tetapi niat dan fungsi di baliknya. Ketika benda tersebut disimpan dengan tujuan agar roh menjaga rumah, agar usaha tertentu menjadi sukses, atau untuk mengendalikan nasib,
maka benda itu membuka pintu pada ketergantungan selain kepada Tuhan. Banyak orang tidak sadar bahwa kepercayaan semacam ini menggeser keyakinan sedikit demi sedikit hingga akhirnya bergeser sepenuhnya. Lebih buruk lagi, beberapa alat perdukunan diisi lewat ritual pemanggilan makhluk gaib. Ini bukan sekedar cerita horor. Praktek seperti ini sudah berlangsung ratusan tahun. Dalam kepercayaan tradisional, benda yang disertai pemanggilan makhluk gaib bisa menjadi rumah bagi entitas yang tidak terlihat. Artinya, penghuni rumah bukan hanya manusia, tetapi juga sesuatu yang tidak diundang, dan tak semua makhluk gaib itu membawa ketenangan. Dampaknya bisa sangat nyata, meski sulit dijelaskan secara ilmiah. Ada keluarga yang mengaku sering bermimpi buruk sejak menyimpan benda-benda seperti itu. Ada rumah yang tiba-tiba mengalami serangkaian kejadian janggal. Suara langkah di malam hari, barang-barang hilang lalu muncul lagi, atau hewan peliharaan yang terus gelisah. Bahkan, tanpa fenomena mistis pun, rumah dengan benda-benda semacam itu cenderung dipenuhi energi tegang. Penghuni mudah tersulut emosi, anak-anak malas belajar, suami istri mudah berdebat hal kecil. Selain itu, kebergantungan pada alat mistis sering membuat manusia malas berusaha. Sudah ada penjaga gaib, pikir sebagian orang. Sudah dipagarin dukun jadi aman. Padahal pagar terbaik adalah doa, usaha, dan kewaspadaan. Ketika hati terlalu percaya pada hal gaib, hubungan manusia dengan Tuhan terhalang kabut tipis yang makin lama makin menebal. Bahkan dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dengan tegas memperingatkan agar umat menjauhi hal-hal yang menyerupai sihir, perdukunan, dan praktek meminta bantuan jin. Karena itu termasuk dalam perbuatan yang menutup pintu rahmat dan rezeki. Menariknya, banyak keluarga melaporkan perubahan drastis setelah membuang benda mistis dari rumah. Ada yang baru menemukan ketenangan tidur, ada yang tiba-tiba mudah mendapatkan pelanggan, dan ada pula usaha rumahan kecil yang berkembang pesat setelah bertahun-tahun stagnan. Seakan-akan ada pintu besar yang sebelumnya terblokir, tiba-tiba terbuka. Satu pesan penting dari bab ini, rumah tempat kita membangun kehidupan seharusnya bersandar pada nilai kebaikan, bukan kekuatan gelap atau jalan pintas spiritual. Jika ada benda yang membuat kita merasa bergantung selain kepada Tuhan, mungkin sudah saatnya membiarkannya pergi. Rezeki tidak hanya dinilai dari seberapa banyak uang masuk ke dompet atau rekening. Yang jauh lebih penting adalah keberkahannya. Uang yang berkah tumbuh, memberi ketenangan dan membawa manfaat bagi pemiliknya. Namun, ada jenis uang yang justru membawa kesempitan hidup dan menyulitkan pemiliknya tanpa ia sadari. Uang haram, uang yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Uang haram bukan selalu berarti hasil kejahatan besar, seperti mencuri miliaran rupiah, merampok bank, atau melakukan korupsi kelas kakap. Bentuknya bisa sangat kecil, bahkan dianggap sepele. Mengambil uang kembalian lebih dari kasir dan berpura-pura tidak tahu, memanipulasi harga dagangan, menipu pelanggan, atau sengaja tidak jujur dalam laporan kerja. Tindakan-tindakan kecil seperti itu kadang dianggap lumrah karena semua orang juga melakukannya. Padahal sedikit demi sedikit ia mengikis keberkahan hidup. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa gaji yang besar tetap terasa kurang? Mengapa bisnis berjalan tapi keuntungannya tidak pernah tersisa? Mengapa pekerjaan lancar, namun uang seperti menguap begitu saja, entah lewat pengeluaran mendadak, penyakit, kerusakan barang, dan kebutuhan tak terduga lainnya? Jawaban sederhananya, mungkin ada 1 atau 2 rupiah yang mengalir tidak bersih dan itu cukup untuk menghambat keberkahan seluruh pendapatan.
Dalam konsep rezeki yang diyakini banyak masyarakat Indonesia, uang haram ibarat pasir yang bercampur dalam telaga air jernih. Meskipun jumlahnya sedikit, ia membuat seluruh air menjadi keruh. Begitu juga dalam keuangan keluarga, sedikit ketidakjujuran bisa memicu efek domino yang besar. Uang yang masuk dengan cara yang tidak halal tidak menetap lama. Ia sering membakar pemiliknya dengan cara halus, seperti kerusakan tak henti-hentinya, rasa tidak puas, atau masalah rumah tangga yang muncul tanpa sebab. Uang haram tidak hanya berdampak pada diri sendiri. Karena uang digunakan dalam rumah, maka pengaruh buruknya menyentuh seluruh anggota keluarga. Makanan yang dibeli dari uang itu masuk ke tubuh istri, suami, dan anak-anak. Bahkan ada pepatah lama yang mengatakan, darah dan daging yang tumbuh dari harta haram akan sulit diajak melakukan kebaikan. Itulah mengapa rumah yang penghasilannya tidak bersih sering dipenuhi kemalasan, ketegangan, dan kesulitan tanpa ujung. Namun kabar baiknya, memperbaiki keadaan tidak harus rumit. Jika kesalahan dilakukan tanpa sengaja, langkah pertama adalah bertaubat dan berkomitmen untuk jujur mulai sekarang. Jika uang haram masih tersimpan, ia bisa disalurkan ke amal umum, bukan sebagai sedekah berpahala, tetapi agar tidak membebani hati dan rumah. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa rezeki tidak turun dari usaha semata, tetapi juga dari nilai moral yang kita jaga. Banyak kisah inspiratif menunjukkan hal ini. Seorang pedagang kecil yang memutuskan berhenti menipu timbangan, tiba-tiba dagangannya laris tanpa promosi. Pegawai kantor yang menghindari gratifikasi justru dipromosikan tanpa diduga. Keluarga yang dulu hidup bercukupan tapi gelisah menjadi lebih tenang meski penghasilan berkurang karena keberkahan mengisi ruang yang sebelumnya kosong. Bab ini mengajarkan kita bahwa jumlah uang tidak pernah lebih berharga daripada keberkahan yang menyertainya. Karena pada akhirnya, rezeki yang bersih bukan hanya menghidupi tubuh, tetapi juga menenangkan hati, memperkuat keluarga, dan membuka pintu-pintu peluang yang sebelumnya tertutup rapat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan yang sederhana ini menjadi pengingat, pelajaran, sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan tempat kita tumbuh. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, subscribe, dan share jika menurut kamu konten ini bermanfaat untuk keluarga, sahabat, atau siapapun yang membutuhkan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik dan mudah-mudahan lebih membuka mata. Tetap jaga niat baik, jauhi benda-benda yang meragukan, dan biarkan keberkahan masuk memenuhi rumah, hati, dan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.